Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Marjuki. Saat ini saya menjabat sebagai Kasih Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli pada kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Sampit. Saat ini saya mengikuti program pelatihan kepemimpinan pengawas tingkat 4 Angkatan 96 tahun 2023, dan dalam program aksi perubahan saya akan mengambil tema Sijoke. Sijoke merupakan sistem zonasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Kami akan memprogramkan sistem ini untuk memberikan tugas ke petugas patroli atau petugas pengawas keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan kantor KSOP kelas 3 Sampit di beberapa wilayah. Hal ini menjawab tantangan yang sering kita temui dari beberapa hambatan yang kita hadapi selama ini, yaitu pengawasan kita belum optimal. Untuk itu, sistem zonasi pengawasan keselamatan ini akan kami tugaskan semua SDM, petugas patroli, dan pengawas keselamatan pelayaran agar pemerataan pengawasan di semua wilayah DLKP dan DLKR kantor KSOP kelas 3 Sampit dapat terwujud. Dikarenakan luasan wilayah pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan kantor KSOP kelas 3 Sampit sangat luas, untuk menjawab semuanya itu, sistem zonasi ini saya rasa sistem yang paling efektif dan akan kami implementasikan serta kami SOP-kan dalam pelaksanaan ke depan nanti. Berikut akan kami tampilkan rencana aktualisasi sistem zonasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan kantor KSOP kelas 3 Sampit. Zonasi pengawasan dibagi menjadi 6 wilayah zona yang meliputi zona Alfa 1, Alfa 2, Bravo 1, Bravo 2, zona Charlie, dan zona Delta. Ini adalah gambaran keseluruhan wilayah zona pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah KSOP kelas 3 Sampit. Kita awali dari zona Alfa 1. Zona Alfa 1 yang bergambar garis orange. Berikut kita klik di pangkalan zona 1. Di situ terdapat KNP 50022 yang dinahkodai oleh Aswar Ariansyah. Ada kontak personnya juga, kemudian KKM-nya adalah M. Fauzi. Kemudian dari zona tersebut terdapat juga data spesifikasi kapalnya, yaitu tipe kapal kelas 5, bahannya fiberglass, tahun pembuatan 2021, panjang, tinggi, lebar, maksimum kecepatan 20 knot, tangki BBM, dan wilayah ini meliputi pengawasan wilayah bandar dan alur sekitar Tersus atau TUKS, ada kurang lebih 8 Tersus maupun TUKS di wilayah tersebut. Ada PT Windu Nabatindo Lestari, kemudian PT Bisma Dharma Kencana, dan lain-lain sampai 8 ini. Kemudian kita lihat pada pangkalan zona Alfa 2. Sama, kalau kita klik di zona tersebut, simbolnya warna merah, daerah rawan di jembatan Banjarumnya atau jembatan Mentaya. Koordinat awal wilayah pengawasan, koordinat awal sampai akhir pun kita sudah plotting bersama tim efektif kita. Kemudian kapal yang kita tempatkan di zona tersebut yaitu KNP 50023, dinahkodai oleh Tumpal Sejabat. Kemudian ada kontak personnya, KKM-nya Indra Mula, ada kontak personnya dan spesifik kapalnya. Kemudian wilayah pengawasan di wilayah bandar maupun alur dari beberapa Tersus maupun TUKS, ada kurang lebih 15 Tersus TUKS wilayah pengawasan di zona Alfa 2 ini. Kemudian pada warna kuning merupakan zona Bravo 1. Zona Bravo 1 kita zonasikan pangkalan wilayah untuk kapal patrol ini, yaitu di sekitar Pelabuhan Sampit. Sama, kalau kita klik di zona Bravo 1 terdapat data-data yang meliputi daerah wilayah pengawasan dari koordinat awal maupun koordinat akhir, kemudian spesifik kapal, SDM di kapal KNP 438, kemudian wilayah pengawasan di wilayah bandar maupun alurnya di Tersus maupun TUKS, ada kurang lebih 10 Tersus maupun TUKS di wilayah ini.
Lanjut kita ke zona Bravo 2, yaitu yang berwarna biru. Seperti ini gambarannya, alurnya. Kemudian untuk pangkalan kapalnya kita taruh di wilayah Pelabuhan Bagendang, Sampit. Kalau kita klik, sama juga terdapat data-data spesifikasi kapal, kemudian wilayah pengawasan, dan lain-lain. Kemudian untuk zona berikutnya adalah zona Charlie. Zona Charlie ini adalah zona induk dari semua pangkalan, karena kapal kelas 3 kita berada di wilayah tersebut. Dan kapal itu di backup sama kapal kelas 5 juga, yaitu KNP V89 yang dinahkodai oleh Kapten Hari, kemudian Mualim 1 Franky, KKM Fajar Ari, dan lain sebagainya. Kemudian untuk spesifik kapalnya yaitu kapal KNP 342 kelas 3, bahan fiberglass, tahun pembuatan 2011, dan lain-lain. Kemudian untuk Tersus, dia dari pangkalan situ sampai ke muara, jadi tidak ada wilayah di wilayah zona Charlie ini untuk Tersus maupun TUKS-nya, tapi ada tempat-tempat penyeberangan masyarakat maupun tempat ship to ship area dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah zona Delta. Zona Delta memang agak jauh dari wilayah karena berbeda muara dan sungainya, yaitu zona Delta berada di wilayah Pegatan Mendawai, wilayah kerja Pegatan Mendawai KSOP kelas 3 Sampit. Kita tempatkan pangkalan kapal pengawasnya di sini, kemudian sama juga dapat kita lihat bahwa di pangkalan zona Delta ini disimbolkan dengan warna hijau. Kemudian ada 2 kapal kelas 5 kita yang kita tempatkan di zona Delta tersebut, yaitu KNP Marine Surveyor S24014 dan KNP V128. Kemudian untuk spesifik kapalnya berikut ini, dan ada beberapa Tersus dan TUKS wilayah pengawasan di zona Delta tersebut, yaitu PT Berkah Alam Fajar Sungai Sebangau, ada PT Dwi Pajaya Utama di Sungai Katingan, PT Persada Era Agro Kencana di Sungai Katingan, dan PT Gaung Satyagraha di Sungai Katingan. Dapat kita lihat luasan wilayah pada zona Delta ini juga cukup agak luas, sampai ada 2 muara sungai yang sampai pada PT Berkah Alam Fajar Mas. Kemudian kalau kita lihat ke dalam ada PT Gaung Satyagraha, sampai wilayah pengawasannya di ujung ada PT Persada Era Agro Kencana. Demikian wilayah-wilayah zonasi yang kita plotting bersama teman-teman tim efektif kita. Hal ini untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan dan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah KSOP kelas 3 Sampit, karena luasan wilayah ini harus terbackup pengawasan kita. Untuk itu di zona ini mampu membagi tugas dan fungsi kita menjadi beberapa wilayah bagian tanggung jawab pengawasan itu. Sekali lagi terima kasih atas atensi semua pihak, tim efektif kita, mentor, coach, dan semua rekan-rekan yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.